terkait dengan sejarah. Nah, teknis pembuatan soal, nah ini ada pakarnya ini masing-masing. Kalau di kita itu ada Pak Aman sebenarnya, evaluasi ya dengan bagaimana membuat soal yang baik, yang bagus, atau yang sesuai dengan hot. Nah, kebetulan saya terus terang nggak punya contohnya Pak Marlen, Pak Hilarius. Ini mohon maaf, tapi nanti akan saya siapkan ke panitia untuk meng-share atau membagikan contoh-contoh membuat soal yang baik seperti apa, khususnya di dalam sejarah. Begitu ya. Ada Pak Satrio nggak nih Pak Satrio? Tadi Pak Satrio masuk nih. Mungkin bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaannya Pak Marlen ini dengan Pak Hilalius. Iya. Oke. Pak Satrio, Gini, gimana nih? nanti Bapak Ibu yang lain, jadi pengalaman terdahulu, ya pengalaman dahulu, bahwa soal itu sangat dinamis gitu ya, berubah-ubah terus ya. Justru kita harus memahami betul pada kisi-kisi yang kemarin sudah kita share itu. Ya, karena kalau kita kemudian banyak pada soal-soal, yang terjadi adalah kalau soal itu tidak mirip, yang ada Bapak Ibu akan menyalahkan juga. Ya, kok soalnya beda seperti yang ditampilkan Pak Miftah, yang ditampilkan oleh Pak Pak Parti dan sebagainya, kok beda itu. Itu yang kemudian menjadi presiden tidak baik gitu ya. Oleh karena itu untuk level Bapak Ibu ini kan di atas S1 ya, level Bapak itu kan level 7 ya, level 7 di bawah magister gitu loh. Nah, ini tidak memungkinkan kemudian kalau harus dengan latihan soal-soal itu gitu. Maka kemudian cara yang dilakukan selama ini untuk pendalaman ya pendalaman seperti yang sekarang dilakukan, yaitu bagaimana Bapak Ibu mampu memahami kisi-kisi yang ada di situ, karena dengan kita memahami kisi-kisi itu, maka pemahaman kita bisa lebih general itu ya, lebih holistik, menyeluruh, sehingga ada persoalan apapun kita bisa langsung menghubungkan atau langsung menganalisis ke arah situ. Tapi kalau dengan soal-soal yang sifatnya nanti sangat diharapkan oleh Bapak Ibu peserta, ini yang menjadi kurang baiknya di situ. Ya, karena komplainnya yang kemarin banyak sekali adalah, Pak soalnya kok beda sekali dengan yang Bapak munculkan, yang Bapak latihkan. Nah itu yang kemudian bahwa kami tidak menyediakan soal-soal itu. Ya, walaupun banyak soal-soal yang bisa dibuat untuk latihan, ya, tetapi memang kami tidak pernah mengkoleksi soal-soal tahun-tahun yang lalu. Ya, tidak pernah. Ya. Pak, tapi kan Bapak yang membuat soalnya. Nah, itu ada integritas, fakta integritas yang harus kami junjung tinggi. Ya, walaupun kami membuat soalnya, tidak mungkin soal itu kemudian dimunculkan begitu. Mohon untuk dipahami Bapak Ibu sekalian. Gitu Pak Miftah ya. Siap, Jadi ya. nanti kalau ingin mencari yang soal-soal terdahulu, saya pikir di internet itu banyak ya, orang-orang yang menampilkan itu. Karena begini Bapak Ibu, besok ketika Bapak Ibu masuk pada UP, Bapak Ibu ini bocoran dari saya ini ya, tidak diperkenankan membawa kertas lembar pun, ya, HP pun tidak boleh dibawa. Ya, karena apa? Nggak boleh ada catatan. Sehingga ketika keluar dari UP besok, Bapak Ibu akan di-screening gitu ya, akan screening oleh panitia setempat. Ya. Jadi ada oret-oretan yang nanti yang digunakan kertas lembar kosong itu kertas lembar yang sudah ada stempel panitia. Ya, dari stempel panitia itu kemudian nanti ketika Bapak Ibu keluar pun harus diambil. Pernah satu kejadian Bapak Ibu sekalian, ada 3 orang di UNY itu waktu itu ya, itu habis ujian, kemudian dia tidak mau mengumpulkan kertasnya itu, ternyata setelah diambil isinya apa Bapak Ibu? Catatan soal-soal yang keluar tadi dikerjakan. Nah ini, jadi Bapak Ibu jangan berpikir ke arah sana dulu ya Bapak Ibu sekalian. Itu Pak Miftah untuk gambarannya saja ya, jadi monggo demikian. Ya. Baik, mungkin saya bisa mengambil ini nih dari Pak Satrio ya.
Bapak Ibu semuanya saja, bukan hanya Bu Marlen dan Pak Hilarius. Saya pikir Bapak pegang saja ya, pegang saja kalau nanti membuat soal ya kisi-kisi umum saja. Misalnya bagaimana membuat soal hot, nanti silakan. Begini, kalau tadi yang saya sampaikan terkait dengan periodisasi itu sebagai kunci dan kemudian Bapak Ibu secara umum memahami isi dari periodisasi itu, saya pikir tidak akan kesulitan untuk membuat soal-soal yang semacam tadi diinginkan oleh Pak Bu Marlen dan Pak Hilarius. Begitu ya, Pak Hilarius, Pak Bu Marlen. Siap, Bapak. Dan Bapak Ibu yang lain, kisi-kisinya dipegang. Kemudian cara periodisasi dalam sejarah, khususnya dalam sejarah ini, silakan Bapak Ibu dipahami ya, ya itu sebagai kunci. Nanti saya pikir tidak akan kesulitan untuk membuat soal. Dan soal tadi catatan dari Pak Satrio betul dinamis, jadi mungkin berbeda-beda, tapi yang pokok adalah kisi-kisinya tadi itu. Oke, itu Pak Kusuma juga saya pikir sama ya. Kemudian Pak Hendri, baik nanti akan saya sebenarnya kalau Bapak punya buku sejarah nasional Indonesia, ini sudah saya mengadopsi dari situ, tapi nggak masalah, nanti ini untuk mempermudah saja, nanti akan saya kirimkan ke panitia dan bisa mungkin sebagai bahan panduan ya secara global sekali untuk memahami periodisasi sejarah. Itu Pak Andreas, ya, gimana sistemnya ini Pak Andreas? Kalau menurut saya Pak ya, teman-teman yang menguasai, terutama dari yang bagian dari nomor Bapak itu kan 31 sampai 50. Nah ini ada siapa yang kesulitan, mungkin silakan bertanya, menanggapi, sehingga ini cepat. Dari 13 item yang dari judul itu 31 sampai 50 bisa terselesaikan. Nah mungkin dari pihak Bapak mungkin bisa menambahkan kalau kami itu yang kontribusi kurang. Saya pikir gitu aja Pak, biar bisa terselesaikan 1 sampai 13. Kemungkinan yang kita mungkin baru masuk mungkin ketinggalan dari sistem ekonomi, sosial ekonomi masyarakat Paksara, kemudian sampai 13 terakhir tuh kehidupan masa Orde Reformasi. Nah, mana-mana yang esensi ya silakan mungkin berbagi. Kita yang mungkin geografi mungkin kurang pendalaman, mungkin punya trik-trik bagaimana untuk sejarah, silahkan berbagi kepada kita gitu, sehingga ada pencerahan gitu Pak. Terima kasih Pak. Siap, berarti saya bagian mengorganisasikan saja. Bapak. Ya, silakan Bu, ada tambahan usulan. Iya Bapak, saya Nurhi. Iya Bapak, ini mungkin masukan Pak. Kalau menurut saya, ini kan sudah ada slide-slide dari Bapak ini. Tinggal Bapak jelaskan mungkin ada kata kunci dari misalnya masa Orde Baru yang sudah tertera di sini kan tahunnya sekian. Apa yang terjadi pada masa itu mungkin ada kata kunci untuk kami bisa ingat supaya tidak terlalu meluas yang ini Bapak mungkin bisa seperti itu. Biar ada kami fokus dalam misalnya masa Jepang gitu, yang kejadian pada saat itu apa. Kalau tahun ini kan sudah ada seperti itu Bapak. Mungkin bisa seperti itu supaya kami tidak terlalu meluas dalam ininya Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sebenarnya tadi sudah ya Pak Ibu tidak, tadi dari awal ikut nggak Ibu? Mungkin ketinggalan ya? Oh maaf Bapak, saya ini terlambat masuk. Oh masuk terlambat ya, masuk iya. Pak, karena tadi waktu di apa tadi nggak bisa masuk Bapak, ditolak. Nggak bisa masuk. Makasih ya. Bapak. Oleh karena itu ya bagi yang tadi masuk, mungkin usulan Pak Andreas ini bagus ini ya. Coba saya akan lihat ini tadi yang disampaikan Pak Andreas ini. Karena kalau saya harus mengulang agak lama nanti ya.
Kasih Pak. Bentar. Ya, coba Ayo Bu, saya... Bu Febri, Bu Enjar, ini tak buka ya. Kuliah sama. Maaf teman-teman yang lain, biar kita konsentrasi. Satu tabel tadi Pak. Ya, Pak Andreas, ini yang tadi Bapak maksudkan ya? Aduh, Ini tolong saya share ini ini. matiin Pak. Kayak mana ini? Ini ada sistem sosial dan ekonomi masa praaksara. Ada yang mau menyampaikan? Ayo Bu Banjer. Maaf, masuk itu mohon dimatikan. Masuk dah, aku nggak Pak. Ada kredit nih Pak, biar aja diem dulu Pak. Ada kredit ya. Nah, Yuk. Semuanya mohon yang tidak berkepentingan mute-nya dimatikan. Bu Yayat ini. kalau bisa dimatikan aja. Bu Yayat, Bu Betty, Rosida. Gimana Pak? Aduh, perhatiin mana nih? Iya. Oke, kembali ke pertanyaan Pak Andreas. Pak Andreas. Iya Pak. Halo Pak Andreas. Oke. Ini yang Bapak maksud mestinya? Ya. Yang Bapak maksud ini? Ini yang ya benar Pak. Ya, sistem sosial dan ekonomi masa praaksara. Itu rinciannya apa seperti apa? Migrasi bangsa-bangsa masa praaksara. Oke. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Budaya dan teknologi masa praaksara. Oke. Dari masa praaksara, Bapak Ibu akan ya ada nggak yang mau dari hasil pengalaman Bapak Ibu ya, pembelajaran yang sudah dilakukan, Suaranya itu seperti apa usul Pak Andreas untuk disampaikan. Bapak Ibu mewakafkan, mewakafkan ilmunya untuk kita semua. Ayo, ada nggak? Silakan. Oke, itu Pak. Kan kisi-kisi berbunyi ini ya Pak ya. Diberi hasil kebudayaan yang dengan kegiatan ekonomi sosial praaksara, peserta dapat menganalisis hubungannya dengan sistem ekonomi pada masa praaksara. Ini ekonomi itu urutannya ini kan masa berburu, terus itu kan kita kurang jelas kalau kita kan tahu Pak. Itu di mana, beramu di mana, sampai zaman lah gitu. Nah ini secara rinci Bu Pep kita bisa bagi gitu. Sudah ke Pak Rohimin. Pertanyaan itu nggak salah. Oh. Jadi nyolok di sini satu, headnya nyolok sini satu. Ini siapa ini Bu Yayat? Bu Yayat, halo Bu Yayat. Dimatikan. Mama nggak diikut. Mute-nya dimatikan. Sukmani apa namanya? Udah mati nih. Ya begitu Pak. Jadi kita secara berurutan tuh dari awal tuh apa kalau sistem ekonomi itu mungkin kan digambar tuh dari masa apa food catering terus sampai zaman now. Nah itu rinciannya gimana supaya nggak salah, mungkin di dalam gambar itu nanti seperti apa, mau dibulak-balik runtutannya gimana gitu loh Pak. Maksud saya begitu Pak. Oke. Ayo Bapak Ibu, ada yang mau mewakafkan ilmunya nih dari permohonan Pak Andreas terkait dengan
masa praksara. Ya nanti kita tegaskan bareng-bareng. Pak Andreas punya referensi siapa? Ya, terutama teman-teman yang di sini dari 200 ya, dikurangi Pak Satria sama Bapak ya, 200 ya pasti ada lah. Tapi supaya tidak salah, kalau menurut saya dari masa pertama itu ngumpulkan dulu tuh masa apa ngumpul tuh meramu atau bener nggak ini saya nggak tahu. Kemudian terus meramu atau berburu dulu, ini saya agak urutannya gimana berikutnya, terus nanti bisa menetap atau sedenter. Ini menurut ilmu saya yang apa ya Pak, sedenter. Ya. Itu kemudian pertanian agraris, kemudian nanti berkembang terus masa industri. Nah tapi ini saya nggak tahu zaman-zaman yang dulu gimana, masa-masa ada yang hilang dan sebagainya itu, terus mungkin kan orang sejarah yang tahu ini. Iya. Dan masa ini perlu kita ketahui Pak Andreas, ini kita juga meminta bantuan ke ilmu arkeologi untuk melihat ini ya. Karena bukti-buktinya yang bisa membaca itu orang-orang arkeologi. Karena masa pra-aksara, jadi lewat benda-benda, kemudian ditafsirkan, dilihat ini benda tahun kapan, kemudian ditafsirkan. Nah, tentu saja penafsiran itu boleh salah gitu ya. Oke. Tapi yang dari pengalaman Bapak Ibu dipersilakan ini. Bagus ini Pak Andreas, biar nanti Bapak Ibu bisa secara umum bisa menyampaikan kepada anak didik ini. Itu kalau ini kan ada sistem sosial dikaitkan untuk sistem sosialnya gimana saat praksara dan ekonominya. Nah, ini kan mungkin kalau sistem sosial saat itu ya mungkin masih sederhana sekali, mungkin belum kayak sekarang. Kemudian ekonominya mungkin masih seperti apa, barter, mungkin bisa jadi berkembang yang sudah maju, tapi praksara mungkin ekonominya masih mengumpul-ngumpulkan di hutan itu atau peramu apalah itu namanya. Nah itu Pak Andreas sudah punya ilmunya. Coba disampaikan Pak. Itu menurut saya sistem ekonominya masyarakatnya masih ya berpindah-pindah atau nomaden. Iya. Belum menetap praksara. Kemudian setelah ada ilmu teknologi dari itu secara sosial mungkin sudah mulai menetap gitu Pak. Iya. Sistem ekonomi sudah mau menetap rasanya garis gitu. Itu Pak. Kalau teknologinya mungkin yang zaman itu kan kapak-kapak itu mungkin pas di gua-gua itu mungkin kapak lontar yang kasar, terus nanti perkembangannya halus dan sebagainya, kayaknya peralatannya kayak kalau ini di konteksnya ini sosial dan ekonomi Pak kayaknya. Itu yang kisi-kisi 1 Pak 31. Untuk yang lain silakan untuk mungkin biar ya. Kalau saya bisa menambahkan gini Pak Andreas, jadi kembali lagi ke konsep saya ya, nanti coba dilihat karakteristik periodisasi dalam masa praksara. Misalnya tadi saya menyampaikan ada masa Paleolitikum, gitu. Nah, kemudian ada masa Mesolitikum, Neolitikum, ada mungkin Megalitikum, dan nanti zaman perunggu. Nah, itu nanti coba dibaca ya, dibaca ulang. Kemudian karakteristik dari periodisasi itu silakan. Tadi saya sudah menyinggung sedikit banyak, misalnya masa Paleolitikum itu alat-alatnya masih berupa misalnya tradisi kapak rimbas, tradisi serpih bilah. Nah, ada tulang-tulang tanduk, artinya ini kan belum ada teknologi yang berkembang di sini, artinya menggunakan yang sudah ada gitu ya, yang sudah ada. Nah, berbeda nanti mungkin di masa Neolitikum. Nah, ini ada sudah muncul
Panah, berarti panah untuk berburu. Misalnya gerabah, ini kan hasil kerajinan, teknologi yang sudah meningkat. Nah, artinya ada kemahiran bagaimana membuat alat-alat. Ada misalnya beliung persegi, kapak, lonjong. Nah, ini kan sudah pembentukan ya dari bahan yang ada. Nah, berbeda lagi nanti di masa logam, itu sudah ada tingkat tinggi untuk mencetak logam dengan panas teknologi pencetakan itu ya mulai muncul pencampuran, misalnya pencampuran logam dan sebagainya itu muncul. Nah, tentu saja itu bisa dihubungkan dengan konteks sosialnya gitu ya. Tadi nomaden, kemudian berburu. Saya pikir nomaden, berburu, meramu itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya. Karena masih ngumpulkan nomaden ya. Gimana kalau nanti berjalan misalnya tidak mendapatkan makanan, kan mengumpulkan itu penting. Tafsir ya, tafsir misalnya begitu. Nanti mungkin kalau sudah tercipta suatu alat-alat tertentu ya itu nanti bercocok tanam, menetap. Begitu Pak Andreas, kembali lagi ke pemahaman periodisasi. Nah, karena saya sebagai orang sejarah ini penting memahami periodisasi ini. Pak Misbah, ini berarti nomor kisi-kisi 31 sudah sampai 34 ya Pak yang Bapak bahas ini. Periodisasi. Aduh, ini saya ada jadwal ini oleh Pak dari panitia ini. Ya. Ya berarti sampai reformasi Pak Andreas ya. Sampai reformasi. Ini dari praaksara sampai reformasi. Ini yang sesuai kisi-kisi yang Bapak berikan tadi sampai apa itu periodisasi gitu. Berarti sampai kisi-kisi keempat gitu. Yang saya lihat. Iya. Ya paling nanti kalau bahan Bapak kasih mungkin saya akan belajar Pak untuk masa. Iya. Intinya kuncinya tadi Pak Andreas. Periodisasi itu harus dipegang itu. Nah, nanti tinggal kita baca. Selamat. Oke, siapa ini? Dari Bu. Silakan Pak. Iya. Bu, siapa Bu? Saya Asmoro Pak. Asmoro. Itu orang Jawa ini. NJ. Karanganyar Pak. Karanganyar. Monggo Bu Asmoro mau menyampaikan pengalamannya. Sebenarnya saya itu kan memang faknya tidak di sejarah. Pak, tapi saya di ekonomi. Saya orang ekonomi. Jadi penjelasan Bapak tadi amat sangat membantu saya. Ketika saya kemarin itu sudah membuat beberapa catatan tentang kisi-kisi. Jadi sudah ada beberapa, artinya bisa menemukan jawabannya. Tetapi di sini masih ada yang belum saya temukan jawabannya Bapak tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Di situ indikatornya diberikan timeline kehidupan manusia praaksara Indonesia, peserta dapat mengurutkan dengan benar. Nah, kemarin saya kan mencari itu kan ada banyak sekali teori-teori tentang asal-usul nenek moyang. Jadi, saya belum bisa membayangkan bagaimana bentuk soalnya. Mohon bantuannya Bapak untuk penjelasan tersebut. Terima kasih. Oke. Ayo, ini Bu Asmoro orang ya latar belakangnya ekonomi. Bapak Ibu yang dari sejarah nih, ayo. Bapak Ibu yang dari sejarah. Ada enggak yang mau mencoba menyampaikan?
Oke, begini Pak Bu Asmoro ya. Kalau di Jawa, nah ini asal nenek moyang kita ya. Dari kajian ini siapa yang mengkaji manusia purba ya. Nah, itu dan juga mungkin dikaitkan dengan teori evolusinya Darwin ya, evolusinya Darwin tentang manusia purba. Nah, berarti nenek moyang kita yang ada di Jawa misalnya ya itu diawali dengan penemuan fosil manusia yang namanya misalnya Meganthropus paleojavanicus. Kemudian berkembang lagi menjadi Pithecanthropus misalnya, ada yang namanya Erectus, Pithecanthropus, apalagi itu Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus, artinya sudah mulai ada evolusi di situ, berdiri tegak. Kemudian yang terakhir kita kenal dengan Homo sapiens. Begitu Bu Asmoro, nanti dibaca lagi tentu saja tentang manusia purba yang ada di kita gitu. Nah, tapi tentu saja ini menurut satu teori gitu ya. Karena teori itu berdasarkan apa yang kemudian ditemukan. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya sempat membawa anak-anaknya ke Sangiran, itu akan lebih jelas lagi di sana. Ya, untuk mengetahui asal-usul nenek moyang Indonesia. Nah, ada yang kemudian mengatakan juga ini kita ya berasal dari ini ya nenek moyang itu. Tapi secara ini ya ada yang ras yang ada di Indonesia ini ya ini ketika kita melihat masa kala Holosin, ini ada Australomelanesid dan Mongoloid. Nah, itu nanti ada kajian tersendiri, silakan. Tapi secara umum tadi itu mungkin bisa dirunut dari evolusi manusia purba yang ada di Indonesia. Begitu Bu Asmoro. Sekali lagi nanti ini dibaca dan sharing. Dan sharing ini tentu saja penting. Nanti ada ini ya, ada MGMP. Nah, MGMP digunakan untuk share-share semacam ini. Ya, ada apa yang Bapak Ibu tidak pahami, tolong nanti ditanyakan kepada yang secara nggak paham, tanya kepada misalnya hal ekonomi yang ke ekonomi. Ini penting menurut saya ya. Saya untuk mengembangkan tadi itu. Di samping Bapak Ibu juga tentu saja membaca. Kalau hanya tanya saja kurang yakin ya kan. Oleh karena itu untuk meyakinkan itu baca. Dan referensi utama saya sebutkan tadi itu ya buku nasional, sejarah nasional Indonesia. Tuh Bu Asmoro. Pak dosen boleh ya? Ya, Pak siapa nih? Saya Denny Pak, Denny Awal. Pak Denny. Oh iya. Mana Pak Denny? Terima kasih. Perkenalkan diri dulu, saya Denny Awal Setiawan, Ketua Adat IPS kelas A Pak, dari angkatan 4. Ketua Adat ya? Oh ya. Saya sebutnya Ketua Adat. Sudah muncul Ketua Adat atau Ketua Suku? Enggak, kalau sukunya banyak ya. Bisa Ketua Suku Pak dosen. Iya. Gimana Pak Denny? Iya. PPL-nya dengan siapa nih Pak Denny? Iya. Angkatan berapa? Saya angkatan 4 Pak. Angkatan 4? Iya. PPL-nya dengan siapa? Dengan saya atau dengan siapa? Kalau Bapak itu masuk kelas B Pak, Pak Respani Pak, ketuanya Pak. Oh iya. Kalau saya kebetulan belum bertemu Pak. Oh iya. Oke Pak Denny, silakan. Terima kasih Pak. Kalau saya melihat kisi-kisi yang pertama itu kan di situ ada sistem sosial dan ekonomi masa praksara.
Jadi menurut saya kita fokus saja ke sosial dan ekonominya. Karena kenapa begitu? Karena saya melihat juga ada di kisi-kisi nomor 4, ada budaya dan teknologi. Ini jelas soalnya pun menurut saya akan berbeda. Kenapa berbeda? Kalau kita bicara ekonomi, berarti kita akan bicara food catering dan produksi di situ. Dari meramu, mengumpulkan, kemudian berubah menjadi masa katakanlah bercocok tanam. Itu soal yang nomor 1. Kemudian kita bicara sosial, otomatis kita juga akan berbicara mungkin primus inter pares salah satunya. Ketika saya terpilih menjadi ketua adat kelas A, itu mungkin dari segi usia, kan teman-teman saya juga memilih dari segi usia, kemudian dari segi penguasaan teknologi juga. Jadi akan muncul di sistem sosial. Nah, untuk mencermati soal nomor 1, kisi-kisi nomor 1, kita jangan terfokus ke alat-alat. Contohnya misalkan kapak genggam, kapak beritas dan sebagainya. Saya yakin kapak genggam dan alat yang lainnya itu akan muncul di kisi-kisi nomor 4. Itu masuknya ke budaya menurut saya. Gitu. Jadi kita harus memahami kisi-kisi, kira-kira soal apa yang keluar di nomor 1 dan kira-kira soal apa yang akan muncul di soal nomor 4. Walaupun nomor 1 dan nomor 4 itu, kisi-kisi 1 dan 4 itu masih satu kesatuan sebetulnya. Masa praaksara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat kisi-kisi nomor 3 itu asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Menurut saya ini akan berhubungan dengan Proto Melayu dan Retro Melayu. Nanti kawan-kawan bisa mencermati Proto Melayu yang datang dari Cina itu ada 2 jalur. Ada yang datang melalui jalur barat dan ada yang datang melalui jalur timur. Ada yang Indo-Cina, ada yang lewat Filipina. Ini akan berbeda dengan Retro Melayu, Melayu muda. Ini Retro Melayu itu datang lewat barat. Cuman saya tidak bisa memprediksi yang ditanyakan itu apakah sukunya, misalkan kalau Retro Melayu kan saya orang Sunda nih, saya berarti Retro Melayu. Atau Nias misalkan Proto Melayu, saya tidak bisa menebak apakah sukunya yang tanyakan atau mungkin kebudayaannya. Karena ada kapak lonjong dan kapak persegi itu dibawa dengan arah yang berbeda nantinya. Saya yakin untuk kawan-kawan bisa baca di internet, di buku apa yang tadi Bapak katakan ada SNI 1 sampai SNI 5 ya. Saya juga baca buku itu walaupun agak tebal sebetulnya Pak. Iya, tebal. Iya, sangat tebal. Intinya apa? Kawan-kawan yang lain bisa minimal bisa memprediksi soal yang akan keluar. Kawan-kawan misalkan melihat asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, oh iya, kita coba baca Proto Melayu dan Retro Melayu. Datangnya seperti apa, proses kedatangannya, dan barang-barang yang dibawanya seperti apa. Itu menurut saya Pak dosen. Terima kasih. Siap Pak Denny, ini soal yang bagus nih. Pencerahan untuk Bapak Ibu semua. Jadi ini kan untuk konsumsi, besok Bapak Ibu menjawab soal gitu ya. Nah, kisi-kisinya Bapak Ibu pahami. Dan untuk memperkaya itu, betul tadi saya mendukung apa yang dikatakan Pak Denny. Bapak Ibu, kalau yang pengen instan ya langsung coba browsing di internet. Ya, itu. Jadi pahami dulu kisi-kisinya. Kalau Bapak Ibu sempat, nah tadi itu baca buku Babon katakanlah. Oke, saya sepakat Pak Denny, terima kasih. Ini untuk masukan Bapak Ibu semua nanti ya. Nah, sebenarnya yang saya sampaikan tadi ini untuk konsumsi global sebenarnya. Artinya apa? Ini yang akan nanti disampaikan kepada anak didik kita gitu ya. Anak didik kita, nah kita secara apa ya, untuk meningkatkan kompetensi kita dalam hal sejarah, maka kita harus memahami periodisasi. Itu saja sebenarnya, sangat simpel dan sederhana. Nah, periodisasi itu nanti memang harus panjang ya, memahami itu. Artinya kita harus membaca. Tapi untuk konsumsi yang nanti singkat untuk menjawab soal Bapak Ibu semua dalam ujian, ya tadi itu teknisnya Pak Denny itu bagus ya. Oke. Makasih Pak Denny.
Tua suku kelas A. IPS A angkatan 4 ya. Angkatan 4. PPL-nya dengan siapa Pak Denny? Saya guru pamongnya, dosennya? Dosennya Pak Bambang, Pak. Oh betul Pak Bambang. Jadi separuh ke Pak Bambang, Pak Denny, separuh ke saya. Ya betul. Iya, kebetulan Pak Denny tidak dengan saya. Siap. Baik Bapak Ibu, masih ada nggak? Ini pertanyaan Bu Asmoro tadi sudah dijawab Pak Denny ya. Bagaimana? Apakah sudah cukup? Ini Pak, tuh saya lagi Pak Andreas. Pak Andreas, gimana Pak Andreas? Ini teh nomor kisi-kisi ya. Di nomor 36 nih kan bunyinya gini Pak. Disajikan peta perdagangan laut Nusantara, peserta dapat membandingkan jalur datangan Portugis, Belanda, Inggris. Nah, yang Portugis lewat mana, Belanda mana, Inggris mana. Ini ya teman-teman yang punya pengalaman sejarah ya. Jadi arahnya mana, Inggris itu lewat mana, dan Belanda mana, Portugis mana gitu Pak. Kira-kira kan ini berarti peta ya. Peta. Ya. Jalur kedatangannya mana, lewat Selat Malaka atau yang Inggris dari mana-mana, dari Inggrisnya itu dari Inggris kemana. Kemudian akhirnya kan kayaknya perlu mungkin teman-teman sejarah nih biar singkat gitu Pak. Makasih Pak. Oh gitu. Ya, monggo itu teman sejarah, ayo. Boleh ya Pak ya? Ya, silakan. Oke. Dari siapa ini? Ketua adat seperti biasa Pak. Oh iya. Saya mencoba menjawab pertanyaan kawan-kawan. Bentar, Pak Denny ini sejarah? Saya kebetulan sejarah Pak. Wah, cocok ini. Ayo Pak Denny. Saya lebih setuju kalau UP semuanya soal sejarah Pak. Nanti yang untung Pak Denny nih. Teman-teman yang lain saya mencoba menjawab. Saya mencoba lah ya, belum tentu saya juga betul karena saya nggak apa-apa Pak Denny, share. Ketika bangsa-bangsa Barat datang ke katakanlah dunia timur lah, Nusantara atau apapun itu namanya, memang ada penjelajah klasik. Saya menyebutnya penjelajahan klasik yang diawali dari Portugis dan Spanyol. Ya. Perjanjian Tordesillas waktu itu, di mana hasilnya Portugis berlayar ke timur, sedangkan Spanyol harus ke barat. Nanti Spanyol akan sampai ke benua Amerika dan terus sampai ke Filipina dan akhirnya ketemu di Maluku nanti. Yang saya akan bahas sebetulnya ke pelayaran Portugis. Portugis melewati Samudra Atlantik, Tanjung Harapan, kemudian mereka sampai ke Malaka tahun 1511 kalau tidak salah. Nah, ketika Portugis sampai ke Selat Malaka 1511, kemudian mereka tertarik untuk mencari sumber rempah-rempah sesungguhnya. Makanya dalam buku disebutkan 1512 atau 1 tahun kemudian mereka sampai ke Maluku. Nah, bagaimana proses kedatangan bangsa-bangsa Inggris itu jelas berbeda dengan Portugis. Setahu saya Inggris itu lebih tertarik datang dulu ke India. Dan mereka membuat pusat pelayaran atau pusat perdagangannya ada di India. Makanya mereka membuat persekutuan dagang EIC waktu itu. Nah, dari India, kemudian mereka terus katakanlah mendekati wilayah Nusantara. Ini sangat berbeda jauh dengan pelayaran bangsa-bangsa Belanda waktu itu. Belanda dari Tanjung Harapan tidak datang ke India. Setahu saya Belanda tidak datang ke Selat Malaka. Tujuannya apa? Jika Belanda datang ke India, di situ akan terjadi sebuah bentrokan. Jadi kita bicara politis nantinya. Belanda tidak datang ke Selat Malaka. Belanda menghindari sebuah bentrokan dengan bangsa Eropa yang lainnya. Tapi Belanda langsung datang ke Teluk Banten tahun 1596 kalau tidak salah. Jadi kedatangan bangsa Barat,
peta pelayaran Belanda yang datang ke Nusantara itu tidak melewati Nusantara dulu. Tidak melewati Malaka dulu, tapi melewati langsung datang ke Teluk Banten. Namun saya ada kemungkinan nanti ada itu. Nanti ketika di peta ada mungkin ada panah beda warna mungkin ya. Misalkan panah ke India itu warna biru misalkan itu. Kemudian panah ke Selat Malaka misalkan warna merah. Kemudian panah dari Tanjung Harapan datang ke Banten misalkan warna kuning misalkan ya. Kemudian soalnya itu mungkin saja yang tanyakan berdasarkan warna itu mungkin itu. Walaupun pada akhirnya memang Nusantara banyak katakanlah dikuasai oleh Belanda pada ujung-ujungnya. Karena Inggris setahu saya hanya berkuasa selama 5 tahun di zaman Raffles. Seperti itu. Adapun nanti kenapa Spanyol meninggalkan Nusantara, nanti ada perjanjian selanjutnya kalau nggak salah, perjanjian Tuntang kalau nggak salah, saya agak lupa lagi. Sehingga memang Spanyol diharuskan meninggalkan Nusantara dan Maluku hanya diperbolehkan untuk pedagang-pedagang dari Portugis. Mungkin seperti itu Pak Dosen, terima kasih. Iya. Nah, ini Pak Denny. Sudah. Cuma ini saya penasaran ini Pak Denny, mungkin tentang sejarah ya Pak dosen ya. Ya. Kan jalurnya jadi Belanda itu lewat Tanjung Harapan. Jadi akhirnya itu di situ. Kan juga di Belanda kan di Afrika Selatan juga ya Pak Denny ya. Kan dari Tanjung Harapan langsung ke Banten Pak. Mereka langsung berlayar lurus ke Banten melewati samudra yang luas. Enggak singgah di Tanjung Harapan Pak? Gitu. Kalau Tanjung Harapan pasti Pak. Dalam pelayaran Eropa yang melewati jalur timur semuanya lewat Tanjung Harapan Pak. Ini dah kalau boleh Pak, ini kan mungkin salah saya. Apakah itu karena pengaruh yang dulu itu di Konstantinopel itu di daerah Turki ya? Itu kan ditutup ya. Terus akhirnya kan lewat situ ya. Ini benar Pak Denny? Sebetulnya Belanda pada awalnya tidak ingin mencari Nusantara sebelum Lisabon ditutup oleh Spanyol sebetulnya. Jadi perlayaran klasik itu hanya ada 2 bangsa, Spanyol dan Portugis. Awalnya hanya 2 bangsa yang nyebrang. Kenapa kemudian Inggris bahkan Belanda tertarik datang ke Nusantara? Karena memang Lisabon waktu itu pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa ditutup oleh Spanyol sehingga Belanda sendiri harus mencari rempah-rempah. Mungkin kalau Lisabon tidak ditutup, sepertinya Belanda enjoy saja selama bisa membeli rempah-rempah dari Eropa mungkin. Tapi karena ditutupnya itu, kemudian mereka harus mencari sendiri bagaimana mereka harus beradaptasi untuk mencari rempah-rempah dan mereka harus mencari dunia timur. Tapi tetap mereka memperhatikan bagaimana caranya saya tidak terjadi pertumpahan darat di lautan atau di tujuan. Makanya Belanda tidak datang ke India, Belanda tidak datang dulu ke Malaka, tapi langsung ke Teluk Banten. Seperti itu Pak menurut saya. Ya, betul. Makasih ya. Pak. Oke. Makasih Pak Denny pencerahannya. Saya pikir ini orang sejarah, jadi udah baca ya. Dan tentu saja ada referensinya lah ya, ada referensinya. Kalau boleh tahu Pak Denny ini baca di mana Pak Denny? Biar teman-teman tahu nanti. Referensi itu bacanya sumbernya apa ini? Kalau saya sebetulnya agak pemalas Pak, jadi saya tidak baca babon, jarang baca saya. Pemalas. Saya suka buka-buka internet, buka-buka majalah, buka-buka kecil ya yang ramping di perpustakaan seperti itu. Betul. Atau buku paket juga Pak, buku paket sekolah. Iya, oke. Itu sudah disederhanakan ya. Jadi memang jemput bola. Silakan Bapak Ibu, jemput bola semacam itu juga itu bagian dari strategi ya, strategi apalagi dalam waktu yang singkat ini ya. Tadi betul saran Pak Denny, saya sepakat, pahami atau Pak Andreas ya, pahami dulu kisi-kisinya, nanti dari situ coba kembangkan. Kalau pengen instan ya tadi itu, jemput bola langsung buka internet. Toh sekarang tidak ada yang sulit untuk mencari referensi. Oke, terima kasih Pak Denny. Bapak Ibu yang lain masih ada yang mau disampaikan? Oh iya Pak, ini Pak, izin bicara dari Ketua Adat kelas B ini Pak. Ini mantap ini. Pak Resman ya?
Tapi ini cuma ini Pak, kami dari ketua adat kelas B ngucapin terima kasih sama ketua adat kelas A Pak. Oh Jadi, gitu, oke. ya kami diberikan pencerahan. Iya. Dan kami hanya bisa mendengar saja Pak, karena kami dari ekonomi bukan dari sejarah Pak. Iya betul. Hanya bisa menjadi pendengar yang baik. Betul. Nanti yang ekonomi, pas ekonomi, tolong sampaikan ke orang sejarah gitu ya. Siap. Begitu Terima kasih, juga Pak. yang lain. Nah, oke Pak Resman silakan. Ya cuma bilang makasih aja Pak. Oh makasih, iya. Iya. Makasih Pak Denny ya ini. Sepertinya. Iya. Tua adatnya berbeda latar belakang ininya ya. Yang satu ekonomi, yang satu sejarah. Ini ya keragaman sudah muncul di sini, bagus lah. Oke Bapak Ibu, masih ada nggak yang lain? Tapi tadi saya menyimpulkan itu tadi apa yang disampaikan Pak Denny penting itu, Pak Denny, Pak Andreas ya. Tadi sekali lagi itu, jadi karena untuk konsumsi yang instan cepat tadi itu ya, kisi-kisi Bapak Ibu pahami nanti secara instan langsung tanya kepada Mbak Google. Tapi secara umum ya untuk memahami sejarah tadi itu. Jadi kita berangkat dari periodisasi. Itu untuk nanti ke depannya ya. Sampaikan kepada anak didik. Dan tadi ada tema juga kan latar belakang kedatangan bangsa Barat ke sini tadi apa? Ada Portugis, ada Inggris, ada VOC, ada Belanda, kemudian ada tadi Spanyol gitu ya, walaupun ada perjanjian yang kemudian harus memisahkan, tidak boleh ke Indonesia. Oke, itu saja saya pikir ya. Nanti satu lagi Pak. Pak Andreas gimana? Ini nomor 42 kisi-kisi itu gini Pak. Bunyinya gimana? Bisa jika narasi tentang karakter salah satu kerajaan zaman Hindu-Buddha, peserta dapat menyimpulkan dengan benar. Ini gimana? Maksudnya ini Pak, kerajaan Hindu-Buddha ini bisa jika narasi tentang karakter ya, salah satu kerajaan zaman Hindu-Buddha, peserta dapat menyimpulkan dengan benar. Ini dari submaterinya itu tentang kerajaan tradisional masa Hindu-Buddha ini Pak, gimana ini pencerahannya? Iya. Terima kasih Pak, silakan mungkin teman-teman minta bantuannya tolong. Oh gitu ya, Hindu-Buddha itu banyak ya karakteristiknya. Misalnya kalau Kutai itu maritim atau agraris. Misalnya gitu Pak Andreas ya. Kalau nanti kalau menurut saya Pak ya, kan dari apa tuh batu apa yang sangat peninggalan kok di dalam gitu kayaknya agraris ya Pak, menurut saya. Atau di pinggir sungai Mahakam itu agraris, karena di sungai itu ada mungkin subur-subur, mungkin agraris juga Pak. Ya itu jawabannya Pak Andreas. Nanti melihat Tarumanegara. Nah, ya mungkin sekaligus kalau di pinggir kali, artinya di dekat-dekat sungai, ya bisa. Tapi maritim, kalau maritim kan lebih ini sebenarnya ya. Laut ya? Laut ya. Kalau ini di pedalaman ya sungai hanya untuk transportasi, untuk kepentingan perairan, penanaman apa ya, agrarisnya begitu. Ya mungkin sekitar itulah. Nanti coba ambil salah satu kerajaan, pahami betul karakteristik kerajaan itu Hindu-Buddha seperti apa, termasuk mungkin ini karakteristiknya Hindu atau Buddha gitu. Kalau ambil misalnya kerajaan Mataram kuno, Wangsa Sailendra mungkin lebih ke Hindu misalnya. Kemudian Wangsa Isana ke Buddha misalnya. Itu kalau dari keyakinan. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu
pahami salah satu kerajaan saja, kemudian karena kan contohnya tidak semua, ya kan, Pak Andreas. Oke, atau mungkin Pak Denny mau menambahkan nih, Pak Denny gimana nih? Nah, kembali ke Pak Denny nih, karena referensinya yang sejarah ini Pak Denny. Saya coba menghilangkan basic pendidikan saya dulu sebentar. Tapi saya belajar dari masa awal PPG sampai saat ini. Oh gitu. Kalau nggak salah ada 2 soal yang muncul di di formatif atau sumatif, saya lupa lagi. Yang pertama itu pertanyaan tentang penyebab Sriwijaya runtuh atau hancur waktu itu. Jawabannya itu karena terjadi pendangkalan Sungai Musi. Itu mungkin saja soal itu muncul, mudah-mudahan iya. Minimal kalau soal itu muncul lagi kita bisa menjawab, oh iya, kerajaan Sriwijaya hancur karena pendangkalan Sungai Musi waktu itu, kalau tidak salah jawabannya. Iya. Atau mungkin soal yang kedua, saya masih ingat waktu itu di soal mempertanyakan antara kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Itu kalau nggak salah ada soal seperti itu. 2 soal yang saya tadi katakan, mungkin menurut saya itu bagian dari karakteristik dari kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia mungkin. Atau mungkin saja mempertanyakan candi ini dari kerajaan mana. Misalkan Candi Takus ini Hindu atau Buddha ya, misalkan. Atau Majapahit Hindu atau Buddha ya. Mungkin saja seperti itu. Iya. Borobudur Hindu atau Buddha ya, gitu ya. Nah, ini mudah nanti kalau Borobudur. Ada stupanya ya Pak ya. Saya kalau Borobudur sama Prambanan lebih mudah, tapi yang lain agak bingung gitu. Karena kenapa bingung menebak apakah ini Buddha atau Hindu? Bentuknya itu saya lupa gitu. Apakah Muara Takus seperti apa bentuknya? Atau misalkan Candi Badu seperti apa? Kalau Prambanan sama apa tadi, Borobudur itu enak. Oh iya, kalau Borobudur kan ada stupanya Hindu, Buddha ya. Kalau Prambanan, oh iya Hindu, itu lebih enak. Kalau candi yang lain agak bingung juga, kadang lupa bentuk candinya seperti apa. Oke. Pak, satu lagi Pak. Pak Andreas. Ini kan ada di soal 4. Ya. 41 ya. Ini disajikan narasi mengenai salah satu bukti alasan teori masuknya Hindu Buddha. Ini kan dicampur ya Hindu Buddha ke Indonesia. Ini peserta dapat menentukan cara masuknya. Ini kalau Hindu Buddha itu dicampur Hindu sendiri atau enggak gitu. Kalau yang saya teori yang Hindu mungkin Sudra itu. Tapi untuk yang Buddha ini gimana Pak? Makasih. Untuk mungkin Pak Denny bisa memberi pencerahan Pak. Oke, silakan. Pak Denny mau kasih lagi? Atau mungkin Bapak Ibu yang lain? Pengalaman nih, penting. Ada yang sejarah. Sebetulnya mudah-mudahan kawan yang lain, Pak dosen, yang kita saling share lah ya di sini ngopi. Ya, gimana Pak Denny? Setahu saya pembabakan antara Hindu dan Buddha itu berbarengan. Jadi kenapa mungkin kata Pak Andreas tadi, kenapa Hindu dan Buddha itu selalu sama? Memang pembabakannya itu sama, bareng gitu, berbarengan periodisasi kedatangan ke Indonesianya. Makanya Hindu dan Buddha itu sebuah kesatuan, walaupun beda agama ya. Saya tidak mengatakan ini agamanya sama, tapi berbeda agama, tapi satu kesatuan ketika kedatangannya itu berbarengan. Kalau melihat nomor 41 di sini, kedatangan Hindu Buddha ke Indonesia atau cara masuknya ke Indonesia, saya yakin ini akan berhubungan dengan 4 teori. Ada teori Brahmana, teori Waisya, teori Ksatria, dan teori arus balik menurut saya. Saya kurang setuju dengan Bapak yang tadi katakan teori Sudra ya. Saya belum pernah baca ada teori Sudra. Yang saya baca hanya 4, teori Waisya, pedagang, teori Ksatria atau prajurit, teori Brahmana atau pendeta Hindu dan Buddha, pendeta Hindu, dan yang terakhir teori arus balik.
Saya yakin soalnya pasti tidak akan jauh dari situ. Mungkin yang tanyakan teori apa? Yang pertama, mungkin tokohnya. Tokohnya siapa? Misalkan Pak Ler atau siapa menurut saya itu. Yang selalu ada soal kemarin di formatif atau sumatif, saya lupa lagi. Ini tentang kedatangan Hindu Buddha ke Sriwijaya. Di situ jawabannya tentang otomatis teori arus balik, di mana orang Indonesia belajar dulu ke India, kemudian mereka sudah katakanlah sudah pintar ya, sudah punya ilmu, kemudian balik lagi ke Sriwijaya dan atau sebaliknya. Jadi teori arus balik, ada yang belajar atau saya seperti saya dari Banten, kemudian kuliah di Bandung, dari Bandung saya kembali lagi ke Banten dan saya mengajar di Bandung. Itu mungkin teori arus balik. Mungkin seperti itu teorinya, teori apa? Atau mungkin tokoh yang tanyakan. Saya yakin pasti tidak akan jauh dari itu. Hanya dua saja. Iya. Jadi Terima nanti kasih. rujukannya teorinya ke siapa gitu ya. Atur nuwun, Pak Denny, Pak Miftahul. Ya. Yang lain ya. Ini maaf loh teman-teman yang lain kok yang diskusi ini mudah-mudahan berguna untuk teman-teman ini. Ya, memang nanti sebagai pencerahan semuanya tadi, tapi entry-nya sudah ketemu tadi itu. Entry-nya sudah ketemu. Sebetulnya Bapak Ibu banyak Pak di sini Pak. Iya. Banyak, cuman pada ngumpet ini. Udah ngumpet ya. Pada ngumpet. Kenapa ya Pak Denny ya? Ya karena Pak Denny itu dianggap ketua suku, jadi ya punya otoritas gitu. Satu ketua suku, otoritasnya itu. Yang kedua Pak Denny itu dari sejarah, jadi itu. Jadi keilmuannya teman-teman itu sudah mengakui. Terima kasih Bapak. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya, cukup ya. Cukup, silakan beraksi nanti ya, tadi yang kita diskusikan itu sebagai bahan dan mudah-mudahan ini tidak hanya sesaat saja, tapi untuk kedepannya, untuk kebaikan ya terutama anak-anak didik kita semua. Karena sekali lagi bahwa Bapak Ibu mengikuti PBG ini kan dalam rangka meningkatkan profesionalitas sebagai guru. Jadi ya materinya ya harus dikuasai, kompetensi secara keseluruhan harus dikuasai. Termasuk salah satunya adalah kompetensi sejarah. Ada kompetensi-kompetensi yang lain. Nah, share dari tadi Pak Denny, Pak Andreas, dan Bapak Ibu yang lain, itu bagian dari kita untuk bagaimana kunci meningkatkan kompetensi kita. Itu saja. Dan nanti masih ada materi yang akan disampaikan Bu Roma ya kalau nggak salah. Pak, ini masih ada waktu nggak gitu? Kita ini sampai jamnya apa ya Pak? Saya enggak diberi waktu sampai jam berapa Pak Andreas ya? Ya ini sebetulnya masih banyak sih Pak ya. Kalau saya memang kesulitan kalau sejarah itu saya untuk ini benar-benar ya terima kasih itu teman-teman sejarah yang tapi kuncinya sudah ketemu tadi kok Pak Denny ya. Pak Andreas. Ya ini masih Pak yang 11, 12, 13 ini kan ada masa Orde Lama, Orde Baru, reformasi. Nah, di Orde Lama itu Pak saya itu lihat pergantian apa ya? Pergantian kabinet. Kabinet itu puyeng Pak saya itu. Kalau orang Sunda bilang liar, nah liar ya. Mumet aku Pak. Pak Denny liar nih. Terutama kabinet kan ganti-ganti itu terus caranya ya secara sistematis. Loh ini periode ini kan itu begitu banyaknya itu. Gimana runtut? Kalau orang sejarah mungkin tahu runtutnya dari ini. Terus akhirnya ya mungkin kalau Orde Baru mungkin sudah kita, tapi Orde Lama itu sistemnya mengertinya caranya itu gimana. Mohon pencerahan sebelum kalau masih ada waktu loh Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Orde Lama atau masa pasca kemerdekaan memang betul itu berganti-ganti kabinet ya. Kabinet. Nah, itu kalau kita mengambil ilmu tata negara itu kita itu presidensil kuasi. Nah, istilahnya kuasi parlementer. Nah, presidensil tetapi seolah-olah kita itu parlementer.
Jadi ada presiden, tetapi juga ada perdana menteri. Mengapa itu? Ya karena memang kondisi harus semacam itu. Tantangan pada konteks waktu itu memang berat ya, sehingga harus memunculkan pemimpin-pemimpin yang lain untuk membantu presiden, sehingga muncullah Syahrir, ya beberapa kali muncul mungkin Hatta, ya muncul Sukiman. Nanti saya lihat itu. Nah, tadi itu teorinya Pak Denny, langsung saja lihat. Misalnya periode siapa saja kabinet yang muncul pada masa Orde Lama atau pasca kemerdekaan. Nah, langsung misalnya siapa saja urutannya gimana. Nah, Pak Andreas, ini yang dimaksud seperti apa ini? Masa periode ini siapa, kabinetnya namanya apa, terus ini. Nah, kan itu kalau orang sejarah mungkin udah di otaknya gitu Pak. Kalau kita kan ya untuk ilmu lain, maaf saya. Ya, orang sejarah pun tetap harus belajar ya, karena periodisasinya kan banyak. Nanti tetap cuma hanya secara umum saja ya, secara umum kuncinya kena gitu ya. Ini Pak Bu Hermi mau menjawab nih kayaknya nih. Sudah dibuka mute-nya nih. Hermi Yanti. Halo. Silakan tuh teman-teman. Silakan teman-teman. Ya ini kalau menurut saya yang tahu-tahu mungkin orde itu Pak. Sok, silakan. Ayo silakan Bu Hermi. Kawan-kawan yang lain dulu deh yang jawab sebelum saya terakhir deh, nggak apa-apa. Kita kan, saya yakin di sini banyak jurusan sejarah kok, nggak mungkin semuanya ekonomi di sini. Betul Pak. Tolonglah berbagi pada kita lah. Nggak mungkin juga semuanya geografi di sini. Saya nggak yakin semua geografi. Betul Pak Denny. Kalau saya memang gini ya Pak ya. Kalau nggak tahu ya nggak tahu. Tapi untuk kalau orde baru kayak Megawati gotong royong, yang itu mah tahu ya. Kemudian bagaimana zaman SBY kabinet ini, kemudian kan yang lama-lama seperti kabinet Syahrir itu apa, ini kan mungkin kita butuh pencerahan betul-betul nanti supaya kita nanti kalau ada koalisi itu nggak salah gitu, minimal membantu kita gitu Pak. Makasih ya, bukan saya agak ini ya, berguna untuk yang lain juga gitu. Pak Denny. Ya. Pak Denny. Ini dari ya ini dari kampung sebelah. Ini ada permintaan dari rakyat ini. Gimana kalau Pak Denny ada waktu, kita buat web meeting sendiri gitu. Siapa yang IPS aja angkatan 4 gitu. Ya, gimana? IPS angkatan 4 aja. Terserah mau yang siapa yang mau gabung silakan gitu, bebas gitu. Terus maksudnya yang kita bicarakan apa ini? Ya terutama gitu kan Pak Denny kan ahlinya sejarah nih, ahlinya ahli. Jadi kita fokus ke sini dulu ya Pak ya. Oke, bersedia ya nanti. Dulu ya. Oke. Kawan-kawan yang lain bisa menjawab nih. Jadi betul kata Pak dosen tadi, kita itu bukan ngajarin hal yang jelek ya, tapi untuk kita kan fokus ke UP. Jadi semuanya instan dulu deh. Karena apa? Waktu kita kan nggak banyak ya kawan-kawan. Kalau kita kemudian harus baca babon, nggak akan selesai kita. Sampai Desember nggak akan selesai, itu tebel banget. Kalau di kisi-kisi ini kan fokusnya itu ke kondisi politik pada masa Orde Lama. Menurut saya bicara Orde Lama itu akan bicara zaman demokrasi liberal dan terpimpin. Saya yakin soalnya mungkin saja soalnya tidak akan keluar dari zaman RIS atau zaman setelah kemerdekaan 45. Saya yakin antara demokrasi liberal dan terpimpin menurut saya. Mungkin bagaimana kawan-kawan yang lain? Banyak yang sejarah loh di sini. Halo. Terima kasih Pak Denny lah pencerahannya. Jadi intinya liberal sama terpimpin ya. Ini kata kunci lah ya.
Saya yakin kuncinya, ini kan bicara Orde Lama ya di sini tulisannya ya. Kehidupan politik pada masa Orde Lama. Saya yakin tidak akan bicara setelah kemerdekaan dan zaman RIS, terbentuknya RIS, atau mungkin Irian Barat dan lain sebagainya itu, saya yakin itu bukan di luar Orde Lama. Jadi kita fokus saja ke zaman demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Di zaman demokrasi liberal, di bidang politik itu kita ada dua hal yang perlu disorot. Yang pertama itu multi partai, Pak. Banyak partai, tapi ketika banyak partai ada satu keuntungan dan satu kerugian. Keuntungannya Indonesia bisa membuktikan bahwa kita sebuah negara yang demokratis. Tapi sayangnya dengan terlalu banyaknya partai itu antar satu partai dengan partai yang lain itu kan tidak saling apa ya. Oke lah, mereka selalu bicara demi rakyat itu kan faktanya tidak seperti itu. Antara koalisi dan oposisi tidak pernah berdamai ya. Ya Pak Andreas ya. Betul ya? Betul. Oke, jadi dari segi politik yang pertama multi partai, kemudian yang kedua sering terjadinya pergantian kabinet di zaman demokrasi liberal. Ada 7 kabinet. Yang pertama Nasir, yang kedua Sukiman, yang ketiga Wilopo, yang keempat Ali Sastro Ami Jojo I, yang kelima Burhanuddin Harahap, dan yang keenam Ali Sastro Ami Jojo lagi, makanya Ali Sastro Ami Jojo II, dan yang terakhir Juanda. Nah, mungkin saja pertanyaannya itu muncul. Dari 7 kabinet itu mana yang katakanlah berhasil? Kenapa dikatakan berhasil? Harusnya satu kabinet itu menjabat selama 5 tahun. Faktanya ada bahkan yang tidak sampai 1 tahun pun. Hanya beberapa bulan ganti kabinet seperti itu. Ada 3 kabinet yang 2 kabinet yang boleh dikatakan berhasil. Sebetulnya 3 menurut saya. Yang pertama, kabinet yang keempat, Ali Sastro Ami Jojo I itu berhasil menyelenggarakan konvensi Asia Afrika di Bandung ya. Daerah saya tuh, kampus saya di daerah Bandung. Berarti boleh dikatakan sebuah keberhasilan waktu itu. Cuman sayangnya ada program ekonomi Alibaba menurut saya boleh dikatakan gagal. Mungkin sehingga jatuh dan digantikan oleh Burhanuddin Harahap yang kelima. Nah, Burhanuddin Harahap pun ternyata boleh dikatakan berhasil. Kenapa Burhanuddin Harahap dikatakan berhasil? Karena berhasil menyelenggarakan pemilu yang pertama tahun 1955. Mungkin saja soal akan muncul di sini. Mungkin menurut saya. 4 pemenang besar, partai pemenang besar waktu itu. Kalau tidak salah ada PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Mungkin saja soalnya akan muncul di situ. Misalkan 4 pemenang terbesar di pemilu yang pertama. Itu di zaman kabinet Burhanuddin Harahap. Kemudian yang ke-6 Burhanuddin lagi. Ternyata itu kurang berhasil. Dan yang terakhir kabinet Juanda atau Zakin kabinet lah, selalu dikatakan Zakin kabinet. Itu juga menurut saya berhasil. Karena apa? Berhasil membuat batas laut Indonesia 12 mil. Ini sering muncul Pak di CPNS Pak. Batas laut Indonesia itu kan ada 12 mil, ada zona ekonomi eksklusif 200 mil ya. Itu sering muncul di CPNS. Bahkan saya ketika zaman 2002 SPMB dulu atau seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu keluar. Ada deklarasi Juanda, batas laut Indonesia 12 mil, ada zona ekonomi eksklusif yang kita pergunakan sekarang. Itu di zaman demokrasi liberal. Kita bicara politik. Yang kedua, atau mungkin saja maaf, kenapa di zaman kabinet Juanda, kenapa Juanda malah jatuh padahal berhasil menyelesaikan pemilu? Kalau tidak salah, waktu itu terjadi kampanye yang terlalu lama, masa kampanye. Ketika kampanye terlalu lama, ini menjadi sebuah masalah juga. Masalahnya apa? Bayangkan Pak, ketika terjadi kampanye, itu ada bentrokan antar masyarakat. Bapak rasakanlah di Bandung, di mana. Contoh Pilpres kemarin, itu apa ya, bentrokan antar masyarakat itu besar. Bayangkan kalau masa kampanye, kalau tidak salah 2,5 tahun, apa yang terjadi dengan masyarakat. Dan itu membuat Burhanuddin Harahap kemudian digantikan oleh Ali yang ke-6. Itu zaman demokrasi liberal. Kemudian di zaman demokrasi terpimpin sudah Bapak tadi katakan, Pak dosen katakan, itu zamannya otoriter, zaman demokrasi terpimpin. Atau mungkin saja pertanyaannya, pembabakan berakhirnya demokrasi liberal ke zaman demokrasi terpimpin seperti apa? Ini muncul di formatif cumatif. Adanya dekret
presiden tahun 5 Juli 1959. Mungkin saja keluar soal itu. Saya tidak bisa menebak yang mana yang keluar. Seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan yang lain ada yang menambahkan. Luar biasa sama Pak Denny ini. Matur nuwun Pak Denny. Matur nuwun Pak Denny. Wah. Matur nuwun pisan. Salam dari Banten, Pak. Pak Andreas ini dari mana Pak Andreas ini? Kalau Bandung, Pak. Saking Cipaduyut. Oh, tapi kok Jawa ya? Ya, istrinya Bandung, Pak. Oh, istrinya Bandung. Oke. Udah fasih Sundanya ya? Ya lumayan, Pak. 20. Oke. 3 tahun. Ini Pak Denny. Pak Denny harus banyak berdiskusi nih nanti ya teman-teman. Silakan nih referensi bagus ini Pak Denny nih. Insya Allah Pak, insya Allah. Untuk menolong teman-teman, terutama ya siapa lah ya, bukan satu angkatan saja saya pikir ya, nanti siapa saja ini boleh sharing dengan Pak Denny. Itu Pak Andreas, saya pikir sudah ini takut nih Pak Denny nih. Penasaran saya itu Pak, soalnya kan untuk kalau belajar buku tuh lama, tapi kalau sharing gini kan jika teman-teman tuh sambil kayak Pak Denny mengulang kembali untuk menjelaskan tuh semakin pasti. Iya, betul. Kita pun terulang lagi walaupun kemarin kita dapat dari dosen, tapi kita ingat kembali gitu. Iya, betul. Makasih loh Pak Miftah. Iya. Fasilitasi mudah-mudahan berguna bagi kita, Pak Denny terutama. Suwun Pak, atur nuhun. Atur nuhun Pak Denny. Kita saling berbagi Pak. Ya, baguslah. Oke. Soalnya sebetulnya masih banyak, tapi teman-teman silakan dong supaya. Iya, ini hanya saya nanti di Pak Andreas ya. Biar rame juga loh Pak. Biar rame. Tapi sudah ketemu saya pikir kok Pak Andreas ini kuncinya tadi ya. Dari Pak Denny, dari Pak Andreas ini ya Pak Andreas muncul. Kisi-kisi itu harus dipahami betul. Ya. Jadi kayak demokrasi tadi liberal terpimpin, akhirnya kan kalau baca bukunya Bang, aduh udah pusing itu. Kalau dari ini kan langsung ini clue-nya, kata kuncinya. Clue-nya ketemu ya, kata kuncinya ketemu. Oke. Saya bagus lah ya. Oke Bapak Ibu, kalau enggak salah Pak Bu Roma itu jam 11 nanti, jam 11 masuk di Bu Roma, tapi saya nggak tahu linknya masih ini atau tidak. Kalau masih ini berarti nanti harus menunggu sampai jam ini bisa. Pak Miftah ini sambil kalau usul Pak ya materi. Gimana Pak? Materi Bapak itu nanti dikirim ke admin masing-masing, nanti biar tersebar. Boleh nanti. Ya minimal rangkuman referensi itu mempersingkat. Iya betul. Dari teman-teman kayak Pak Denny itu Andreas. Luar biasa, saya aku jempol 2 Pak. Kalau punya 4 ini Pak, kaki saya. Ya. Padahal saya mau di DO lah Pak, di kampus. Janganlah. Kelamaan, saya 7,5 tahun waktu S1 di UPI. Ya, itu karena ini Pak Denny, itu justru mahasiswa yang mateng, bukan karbitan, gitu ya. Tahun berapa Pak Denny? Saya kuliah 2002 Pak. 2002. 9. Rektor udah pusing mau DO saya. Mau DO kasihan saya udah nikah waktu itu. Itu kebanyakan demonstrasi atau gimana itu? Oh enggak, saya jarang kuliah Pak. Oh, jarang kuliah. Apalagi harus baca buku babon, aduh ampun. Iya. Yang paling sulit itu sejarah Pak. Tapi memang Pak Andreas, kita kan ini masalahnya waktu ya Pak ya. Bukan saya ngajarin, Bapak itu harus instan, bukan begitu. Baca itu harus. Cuman dengan waktu kita yang tidak terlalu banyak, walaupun waktu angkatan 4 masih agak panjang, tapi kan agenda kita juga sangat padat. Otomatis solusi kita ya satu, harus instan.
Kita harus lihat dulu kisi-kisinya apa, lalu kita baca yang itu aja. Jangan terlalu banyak mendalami gitu. Kita kan fokusnya ke UP sebetulnya. Ya. Aja misalnya. Betul, Pak. Ya. Jadi saya pun kalau soal tuh, aduh, ditumpuk ke sebanyak bisa. Tapi kalau ini kan langsung pencerahan kan, ngapalin soal belum tentu itu keluar. Tapi betul, Pak. Betul. Dari ini kisi-kisi mungkin Pak Denny bisa flow-flow ini kan strategi itu tentunya, taktik lah. Kalau baca buku udah kayaknya ini kita ini buat meeting aja, maaf ya Pak, hari ini dari pagi, nanti sebentar lagi jam 11, nanti jam 15. Iya. Nah, kerjanya kapan? Nggak ada waktu. Kerjanya kapan itu ya? Belum ngurusi sekolah. Oh, betul Pak, betul. Sekolah, belum ngurusi apa yang lain, bisnis yang lain, anak mertua, anak sendiri. Oke lah, itulah ya. Saya pikir sudah ketemu semua. Menurut saya tinggal aksi nanti Bapak Ibu. Dan tentu saja tidak semua kita dapatkan di sini, tapi minimal trik tadi, kata kunci, kemudian strategi itu sudah kita temukan, terutama dari Pak Denny dan Pak Andreas tadi. Baik, itu saja. Mungkin dari saya tentu saja hanya ini yang bisa saya berikan, dan cuma bisa saran gitu ya, walaupun di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semua sebagai guru yang harus dituntut dengan administrasi yang juga begitu rigid, tapi tidak menafikan kemudian Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi, terutama dengan membaca, gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan harapan saya semuanya Bapak Ibu itu sukses lah ya, sukses. Amin. Amin. Doa itu penting, tapi tentu saja doa itu harus dibarengi dengan ikhtiar, berusaha. Dan ini bagian dari ikhtiar, saya pikir. Baik, itu saja. Sampai ketemu di kesempatan yang lain mungkin. Dan selamat, sukses untuk semuanya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, dan khususnya Pak Miftah, terima kasih atas waktunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Miftah. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak. Ya, sedikit saya informasikan Pak Miftah. Yeah. Bapak Ibu, khususnya untuk peserta yang lain, tolong untuk kesempatan ini digunakan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bicara kesibukan, semua punya kesibukan. Ini Pak Miftah harusnya libur Sabtu ini ya. Juga saya minta untuk mengisi Bapak Ibu, dan sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, acara pendalaman materi ini di luar kewenangan dari GTK Bapak Ibu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan GTK. Ini adalah kebijakan dari Prodi IPS UNY yang menyelenggarakan pendalaman untuk penambahan wawasan Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Termasuk juga fasilitas Zoom yang diberikan ini adalah kebijakan dari Prodi IPS Bapak Ibu sekalian. Sehingga sama-sama saling menggunakan secara baik gitu ya, untuk kepentingan Bapak Ibu. Sebetulnya utamanya adalah kesuksesan Bapak Ibu dalam mengikuti PPG ini gitu. Jadi mohon kalau nanti ada kendala salah satu atau beberapa hal yang kurang kayak tadi ada keterlambatan, itu karena memang hanya kendala teknis Bapak Ibu sekalian, dan ini bagian dari layanan kami kepada Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pahami betul ya. Jadi ini kembali lagi di luar dari GTK Bapak Ibu, ya di luar GTK ini. Jadi Bapak Ibu, kami semua yang hari ini untuk pendalaman materi bekerja itu atas dasar pengabdian, gitu ya Pak Miftah ya. Siap Pak Satrio, makasih. Pak Satrio. Pak Satrio, ya. Makasih. Matur nuwun. Sama-sama ya. Salam Pak Satrio. Oke, nanti segala sesuatunya akan diatur oleh admin Bapak Ibu sekalian, karena teknis yang ini sudah kami serahkan kepada admin.
Yes, suat Pak. Ya. Banyak. Terima kasih Pak Miftah sekali lagi. Siap. Izin live. Salam sehat semuanya Bapak. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Pak Denny, Pak. Ya Pak. Pak Denny teh Bandung. Saya aslinya dari Banten Pak. Oh Banten, tapi Selatan, daerah dekat Pelabuhan Ratu Pak. Oh, Bandungnya mana? Kalau Bapak kuliah di UPI Pak. di UPI. Oh, turun dikit saya di Penabur Pak, bawah. Oh Penabur ya. Ya. Banyak teman-teman yang PPL di situ, teman-teman saya. Ya. Saya di Holisnya Pak, di Kopo. Apalah, kalau Bandung saya tahu sebenarnya. Makanya saya lihat kemarin pas nih, Pak Denny. Ada sih beberapa teman kita, Pak Sep, apa namanya. Justru kelas saya itu saya dari Banten sendirian Pak. Oh. Kawan-kawan saya Sumatera semuanya. Ini kesepuhan, ini saya ketua adatnya, rakyat saya semuanya di Sumatera. Saya mau minta kerajaan nih dari Banten ke Sumatera ini. Ya, mudah-mudahan ini teman-teman bisa berguna. Terima kasih Pak pencerahannya ya. Soalnya saya terus terang saya kesulitan Pak kalau untuk sejarah ini. Memang di situ Pak, kita menurut saya ya Pak ya, kita lihat aja misalkan ekonominya, lihat ekonominya aja. Kayak yang nomor awal-awal itu kan ekonomi sosial itu ya di masa praksara. Yeah. Kita jangan baca tentang kapak genggam dan sebagainya, itu tidak akan keluar saya yakin. Ketika kita bicara ekonomi, otomatis katakanlah kemudian mencari makanan, mengumpulkan makanan, caranya seperti apa? Mungkin pasti itu. Good producing dan gathering pasti soalnya seperti itu. Kalau kemudian bicara sosialnya, pasti keadaan masyarakat. Apakah cara pemilihan ketuanya seperti apa mungkin. Kemudian berpindah-pindahnya seperti apa, pasti itu aja. Adapun kapak genggam, kapak persegi itu bagian dari budaya, hasil kebudayaan. Itu ada di yang tadi nomor 4 kalau tidak salah di Pak Miftah. Kalau di kita nomor berapa ya hasil kebudayaan prasejarah? Tuh, seperti itu. Kalau ini Pak Denny, kalau untuk politik yang kolonialisme itu gimana? Kolonialisme, terus Belanda dan kebijakan, dan politik itu. Nomor berapa Pak? Yang kalau Pak ini materi yang punya Pak. Yang di kisi-kisi nomor berapa Pak? Bentar. Sampai artinya sampai 80 ya, kisi-kisi 50 ya, Pak. 50 kalau tidak salah. Ya, 50 ya. Ya paling. Ya teman-teman, nanti kalau itu Bapak itu mau diminta jadi narasumber ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau apa-apa bisa bergabung. Mudah-mudahan ada waktu nih Pak Denny. Pelayanan Pak, kayak Pak Satrio ini. Saya lagi kebetulan Pak. Aduh, sok onggoan teh. Kita kan lagi persiapan PPL Pak. Iya. Oh, kalau angkatan persiapan PPL 2? PPL 2? Ya. PPL 1. Hah? Baru awal kita. Mau PPL awal ya? Iya. Oh, baru 1 ya. Angkatan 4 berarti ya? Kita angkatan 4 si bungsu ini. Ya, kita mau mikirin UKIN sama ini Pak. UKIN sama UP. Kalau yang lain kan tinggal UP ya Pak ya. Kalau kita ya, sama paling unggah-unggah ini Pak. Udah PPL 2 beres, siklus. Ya. Oh, kita saling berbagi sebenarnya di antara kita ini saling berbagi biar teman-teman yang belakang itu bisa terbantu juga. Kalau enggak nanti banyak yang di tengah jalan pada berhenti Pak. Betul. Sakit Pak. Pada sakit Pak. Ya mungkin stres karena nggak ada yang menolong kayak gini kan, kayaknya perlu kayak Pak Denny, saya untuk memfasilitasi bahwa kita tidak sendiri gitu kayaknya. Betul. Halo, Pak Denny. Halo Ibu Dini. Ya Pak, kami ini terus terang aja untuk masalah sejarah itu nol tutul Pak, nggak bisa ngerti. Ya Pak, nggak paham sama sekali apa namanya. Terkait dengan kisi-kisi tadi termasuk Pak Andreas atau mungkin teman-teman yang lain tuh, wah, nggak bisa sama sekali Pak. Masalah sejarah ini kan, sejarah itu bahasanya kan paten Pak ya, nggak bisa diapain lagi, harus betul gitu Pak. Seperti ini Pak, seperti ini ya.
peta yang berapa tadi ya? Saya nulisnya gizi tentang membedakan peta perdagangan laut di wilayah Nusantara. Itu kan kita harus membedakan jalur Portugis, Belanda, Inggris. Nah, itu kan peta perdagangan. Nah, itu nomor 36, Pak. Bisa enggak itu memberi penjelasan tuh, Pak? Yang nomor 36. Yang 36. Berapa Bu itu, Bu? 36. 36. 36. Ya, faktor penyebab kedatangan kolonialisme Barat. Udah saya jelasin itu, Bu. Udah tadi, Bu. Oh iya kah? Udah. Ya maaf. Kalau nomor itu yang EIC sama VOC tadi Pak Dino. Oh iya. 15, 11, 15, 12. Bu, ini untuk kedatangan bangsa Barat itu kuncinya satu. Ya. Kalau Portugis itu ke Malaka datangnya. Portugis itu ke Malaka, makanya di buku dituliskan 15-11 ya. Portugis itu ke Malaka. Kalau Inggris mereka banyak katakanlah pusat perdagangan itu di India. Kalau Inggris, Inggris itu di India, makanya mereka mendirikan EIC, East Indies Company. Nah, walaupun memang betul Inggris itu datang ke Nusantara, menguasai Nusantara selama 5 tahun zaman Raffles ya, 5 tahun. Tadi setelah Daendels itu. Nah sebenarnya Inggris itu banyak pusatnya bukan di Nusantara, pusat perdagangannya ada di India. Mereka banyak datang ke Malaysia, Myanmar dan sekitar situ termasuk Singapura. Kita itu banyak dikuasai oleh Belanda, lama sekali oleh Belanda. Belanda datang kalau kita bicara peta pelayaran Belanda itu tidak datang ke India, tidak datang ke Malaka, tapi langsung ke Teluk Banten, Bu. Kenapa ke Teluk Banten? Belanda itu instan intinya seperti yang kita katakan tadi. Kalau datang ke India akan terjadi bentrokan. Oke, mungkin dalam sebuah pertempuran mungkin saja menang atau mungkin kalah, tapi kan itu beresiko, Bu. Berisiko kehilangan uang, kehilangan makanan, kehilangan pasukan dan sebagainya. Sedangkan tujuan mereka kan rempah-rempah. Belanda tidak ingin datang ke Malaka karena apa? Di situ sudah ada pedagang-pedagang Portugis. Rawan terjadi bentrokan, bukan rawan, pasti terjadi bentrokan. Makanya Belanda langsung memutuskan datang ke Teluk Banten yang waktu itu masih kosong. Yang ada kan hanya kerajaan Banten, bukan ada Portugis atau Inggris. Itu ya, Bu ya. Oke, Pak. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih. Ya, sami-sami, Bu. Sepertinya memang kan di situ disajikan peta ya kalau tidak salah. Mungkin seperti ya, itu. Ini peta, Pak. Ada sajiannya disajikan peta. Kalau di stimulus soalnya itu disajikan peta, otomatis ada peta. Nah, tuh. Kalau tidak ada peta berarti kisi-kisi itu ngaco. Itu aja. Pasti disajikan stimulusnya, disajikan peta, berarti ada petanya. Cuman kita tidak tahu apakah petanya berbentuk apa, kita kan tidak tahu. Itu aja. Pak Denny, Pak Denny, ini kan yang nomor ini ya, 50 ya. Itu kan kehidupan politik masa Orde Baru ini ya. Disajikan narasi tentang Super Semar, peserta dapat menemukan hubungan dengan Orde Baru. Ini gimana? Ini akan agak riskan ini sebetulnya. Super Semar ya. Ya, Super Semar. Di narasi Super Semar, peserta dapat menemukan hubungannya dengan Orde Baru. Ini ya agak politik kan, bener nggak tuh Super Semar terus jadi Orde Baru? Apakah dengan surat itu jadi Orde Baru? Ini kan faktanya ya mungkin ini sebetulnya politik juga ini, gimana menurut Bapak coba? Saya lebih enak ngejelasin dekret presiden 1959. Dengan adanya dekret presiden berarti demokrasi liberal selesai dan digantikan dengan demokrasi terpimpin. Itu fakta, tidak ada yang menyangga. Kalau Super Semar kan masih ramai ya Pak ya? Apakah asli atau bukan? Kan terutama teman-teman sejarah kayaknya udah tahu dalam hati yang sebenarnya seperti apa. Cuma ini kan di masyarakat mungkin belum mengerti karena sejarah itu sebetulnya cerita tapi fakta gitu. Bisa dibaca, ditebak, nggak bisa direkayasa kan gitu. Saya pun bingung ketika bicara Super Semar, Pak. Kalau dekret presiden kan seperti yang tadi saya katakan enak jawabnya. Ya. Oh ini faktanya, ini buktinya. Kalau bicara Super Semar agak berbau politis memang. Ya, ini kan muncul nih soal di nomor 50 Pak. Jadi mudah-mudahan tidak ke mana-mana itu. Oh maksudnya dengan Super Semar atau pengambil alihan surat ini atau gimana? Ini kan masih ngambang nih Pak. Saya juga sama nih.
Ya, menurut saya ini agak ngambang ini, nggak kayak yang tadi dekret kan jelas tuh. Jelas. Betul. Kalau ini apakah semar-semar dengan itu kemudian bisa jadi orde baru, ini bisa salah miskonsepsi lah gitu. Menurut kalau saya sebagai awam loh Pak, di luar ilmu sejarah loh ini. Saya juga nggak bisa menebak yang ini. Yang pasti saya hanya bilang gini, dengan adanya super semar berarti orde baru selesai dan digantikan oleh orde lama selesai dan digantikan dengan orde baru, hanya itu saja. Oh ya. Garis merahnya itu ya, tidak itu aja. Ya. Benang merahnya hanya itu saja. Berarti berakhirnya masa orde lama dan digantikan dengan orde baru. Kalau ditanyakan ini asli atau bukan super semar ya, saya bingung. Bukan bingung. Pak Ketua. Awas itu gimana? Setahu saya untuk surat super semar ini ada 3 versi Pak Ketua ya. Nah itu yang bingung. Ada 3 versi ini. Semuanya dianggap otentik dan betul semuanya. Jadi kita bingung keabsahannya itu yang mana. Dan isinya pun berbeda itu. Pernah saya lihatnya seperti itu. Kalau kita harus memperdebatkan super semar 3 versi. Itu Pak Ketua. Kita tidak akan selesai diskusi di sini. Tujuan kita ingat UP. Gitu ya. Sama ketika kita memperdebatkan siapakah dalang dari gerakan 30 September. Itu kita tidak akan selesai dalam forum ini, tidak akan selesai. Kita fokus saja ke tujuan kita. Tujuan kita apa? Bukan diskusi sebetulnya, tapi UP. Betul Pak, garis merahnya itu. Tapi maaf Pak, saya salah ini karena kita jam 11 harus masuk.